Oke, siap-siap. Materi kali ini benar-benar liar. Kita punya satu set presentasi dari seorang peneliti independen dengan judul yang sangat berani. Teorema no-go untuk gravitasi kuantum. Kata no-go di sini tuh kayak dia pasang tanda dilarang masuk gede-gede di depan salah satu misteri terbesar fisika. Judulnya aja udah sebuah pernyataan perang intelektual. Ini bukan sekedar teori baru loh. Ini sebuah klaim bahwa jalan yang ditempuh seluruh komunitas fisika selama hampir seabad ini, yaitu jalan buntu. Tepat. Dan misi kita hari ini adalah membongkar klaim radikal ini langkah demi langkah berdasarkan argumen yang diajukan. Pertanyaan utamanya, benarkah upaya 80 tahun buat nyatuin gravitasi dan mekanika kuantum itu ternyata cuma sebuah kesalahan kategori yang fundamental? Apa kita selama ini mencoba memasukkan pasak persegi ke lubang bundar? Oke, mari kita mulai bedah ini. Klaimnya memang seberani itu, dan dia langsung to the point di ringkasan eksekutifnya. Poin utamanya, kuantisasi gravitasi itu dilarang secara fundamental. Bukan cuma susah, tapi dilarang. Dia bahkan nampilin simbol konstanta Planck yang dicoret. Tegas banget. Wow, langsung tancap gas. Jadi, apa akar masalahnya menurut dia? Kenapa sesuatu yang dicoba oleh para pemikir terhebat selama puluhan tahun bisa sampai dilarang? Menurut argumen ini, biang keladinya itu sesuatu yang disebut gravitasi nonlinear primordial atau GNL. Intinya, GNL ini nggak punya yang namanya sektor linear. Ini istilah teknis tapi krusial banget. Sektor linear ini ibarat arena bermain yang tertib di mana aturan-aturan mekanika kuantum berlaku. Nah, di arena inilah partikel kayak graviton seharusnya bisa eksis. Jadi kalau nggak ada arena bermainnya berarti nggak ada pemainnya. Tanpa sektor linear berarti nggak ada graviton. Tepat. Dan tanpa graviton, hampir semua pendekatan yang ada, teori string misalnya, langsung runtuh, Fondasinya ya, langsung ambruk. fondasinya betul. Langsung ambruk. Itulah yang dia sebut kesalahan kategori. Kita mencoba menerapkan aturan kuantum pada sesuatu yang secara ontologis, secara hakikatnya, menolak aturan itu. Realitas barunya, menurut dia, gravitasi itu fenomena klasik. Sesuatu yang muncul, bukan sesuatu yang fundamental. Ini kayak kita mencoba mencari tahu apa atom penyusun suhu yang nggak akan pernah ketemu kan? Karena suhu bukan benda fundamental. Suhu itu properti yang muncul dari gerakan kolektif miliaran atom. Argumen ini bilang gravitasi itu kayak suhu, bukan kayak atom. Analogi yang sempurna. Dan slide berikutnya, membingkai ini dalam konteks sejarah. Dia menyebutnya krisis 80 tahun. Mulai dari kesuksesan besar relativitas umum Einstein di 1915, terus ada periode stagnasi panjang dari 80-an sampai 2000-an, dan sekarang di 2026, dia mengajukan diagnosis. Dan diagnosisnya ini yang menarik. Dikatakan masalahnya bukan teknis, tapi fundamental. Saya suka kutipannya. Kita mencoba menerapkan aturan mekanika kuantum pada sesuatu yang ada sebelum aturan itu berlaku. Persis. Itu adalah inti dari kesalahan kategori tadi. Kita bawa peralatan canggih dari abad ke-21 buat menganalisis artefak dari zaman sebelum hukum fisika yang kita kenal terbentuk. Ya, peralatannya salah, jadi hasilnya pasti keliru. Oke, setelah lihat sejarah panjang kebuntuan ini, wajar kalau kita nanya, di mana letak kesalahan fundamentalnya? Nah, presentasi ini membawa kita langsung ke jantung masalahnya, yang disebut non-linearitas ontologis. Benar, dan perbandingan visualnya sangat membantu. Di satu sisi, kita lihat mekanika kuantum standar. Dua gelombang yang rapi digabung jadi satu gelombang gabungan yang tetap rapi. Ini namanya superposisi linear, cantik dan teratur. Terus di sisi lain, ada gambar buat gravitasi Klaproth. Dua input, digabung dan hasilnya. Kekacauan. Sama sekali nggak teratur. Ini pasti nyambung sama postulat 3 yang diajukan. Apa isinya? Postulat 3 ini aturan main yang mengubah segalanya. Di fisika kuantum biasa, prinsip superposisi itu sakral. Kalau keadaan A mungkin dan keadaan B mungkin, maka kombinasi A plus B juga mungkin. Tapi postulat ini bilang, tidak untuk gravitasi primordial. Gravitasi di level paling dasarnya itu nonlinear secara inheren. Persamaan matematikanya nunjukin ini dengan jelas. Fungsi gravitasi dari gabungan dua hal itu nggak sama dengan gabungan dari fungsi gravitasi masing-masing.
Tuh, dengan implikasinya gede banget. Kalau gitu, struktur matematika dasar yang nopang seluruh mekanika kuantum, yang namanya ruang Hilbert itu, jadi nggak berlaku buat gravitasi. Tepat sekali. Gravitasi, menurut argumen ini, nggak mau main di lapangan matematika yang sama dengan seluruh partikel lain. Dia punya aturan sendiri yang jauh lebih liar. Oke, jadi gravitasi ini si anak bandel. Sekarang mari kita lihat aturan main lainnya. Kerangka aksiomatiknya menyoroti 3 postulat lagi yang jadi fondasi. Betul, ini pilar-pilar argumennya. Pertama, postulat I, kopling primordial. Ini gila sih. Dikatakan bahwa ada entitas dasar yang eksis bahkan sebelum ruang waktu itu sendiri ada. Jadi nggak ada panggung, nggak ada latar belakang. Ruang dan waktu itu sendiri adalah hasil bukan titik awal. Wow, itu benar-benar ngebongkar intuisi kita tentang di mana dan kapan sesuatu terjadi. Semua itu muncul belakangan. Oke, yang kedua. Kedua, postulat IV, tanpa fine-tuning. Ini pada dasarnya pisau cukur Occam versi ekstrim. Alam semesta nggak suka solusi yang diatur-atur atau yang butuh penyesuaian parameter super presisi biar teorinya cocok. Solusinya harus umum dan wajar. Teori yang bagus nggak boleh rewel. Masuk akal. Dan yang ketiga. Ketiga, postulat X, kemunculan metrik. Ini juga pukulan telak. Metrik ruang waktu, GIJ, yang di teori Einstein kita anggap sebagai kain alam semesta yang fundamental, ternyata di sini cuma produk turunan. Ia muncul ketika sistem primordial yang kacau tadi akhirnya nemuin keadaan yang stabil. Jadi ruang waktu yang kita alami ini semacam fosil dari proses stabilisasi itu. Oke, setelah aturan-aturan main yang radikal ini ditegakkan, argumennya langsung ngejatuhin bom pertamanya. Di sini ada 2 lema. Lema 1, judulnya dramatis banget. Kematian graviton. Dan ini adalah konsekuensi logis yang nggak bisa dihindari dari postulat 3 tentang non-linearitas tadi. Gini deh, bayangin superposisi itu kayak nyamtur 2 sinyal audio yang jernih. Di dunia kuantum biasa, hasilnya sinyal gabungan yang tetap jernih. Tapi dalam gravitasi non-linear ini, pas 2 sinyal digabung, muncul noise atau draw statis yang keras banget. Itulah cross terms-nya. Draw ini begitu kuat sampai menenggelamkan sinyal aslinya. Jadi nggak ada lagi partikel atau sinyal yang bisa merambat dengan rapi dari titik A ke B karena mediumnya sendiri udah terlalu bergejolak sama noise itu. Anda nangkapnya dengan sempurna. Konsep propagator, alat matematika yang ibaratnya tiket perjalanan buat partikel, jadi nggak berguna. Tanpa tiket itu, graviton nggak bisa kemana-mana. Kesimpulannya, brutal. Graviton tidak eksis. Titik. Jadi partikel pembawa gaya gravitasi yang dicari-cari selama ini, menurut kerangka ini secara fundamental emang nggak mungkin ada. Lalu, lema 2, metrik terkuantisasi cacat secara definisi. Ini kayaknya ide yang sama, tapi buat ruang waktu itu sendiri ya. Betul. Kalau Anda coba terapin ide superposisi kuantum pada geometri misalnya, gabungin ruang waktu A dengan ruang waktu B, noise nonlinear yang sama bakal muncul lagi. Dan noise ini sangat merusak. Ia menghancurkan signature ruang waktu, yaitu struktur matematika yang membedakan antara dimensi ruang dan dimensi waktu. Artinya apa itu secara praktis? Artinya, konsep geometri kuantum jadi omong kosong. Anda nggak bisa gabungin 2 geometri secara kuantum tanpa ngancurin esensi dari geometri itu sendiri. Ini kayak nyoban jahit 2 kain, tapi proses jahitnya justru ngebakar kedua kain itu sampai jadi abu. Disinilah argumennya mulai nyerang. Setelah bangun fondasinya, sekarang dia nunjukin kenapa semua orang salah. Teorema 1. Bukti melalui eliminasi. Ada daftar pendekatan standar, pad integral, kuantisasi kanonik, effective field theory, semuanya dicap gagal dengan warna merah menyala. Dan gagalnya bukan karena kurang pinter, tapi karena masing-masing ngelanggar aturan dasar yang udah ditetapin. Metode pad integral, yang jaya banget di fisika partikel, gagal karena nonlinearitas bikin integralnya meledak tak terhingga. Kuantisasi kanonik gagal karena memperlakukan metrik sebagai sesuatu yang fundamental, padahal postulat Aixe bilang metrik itu cuma properti emergent. Dan effective field theory atau EFT, saya tahu ini pendekatan yang populer banget. Masalah EFT di CB adalah metodenya mengharuskan kita buat berdiri di atas ruang waktu yang udah ada untuk ngukur riak-riak kecil di atasnya. Tapi argumen Klaproth bilang nggak ada lantai buat berdiri di level primordial. Kita nggak bisa ngukur riak di samudra kalau samudranya sendiri belum terbentuk. Ini melanggar postulat tanpa latar belakang. Oke, argumen kematian graviton dan kegagalan metode-metode ini kedengarannya logis di dalam kerangka Klaproth, tapi bukannya ini kayak bikin aturan main sendiri terus bilang semua orang kalah karena nggak ngikutin aturan itu? Gimana kita tahu postulat-postulat awal ini benar? Itu pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya, menurut argumen ini, ada di kekuatan penjelasannya.
Kerangka ini nggak cuma mengkritik, ia juga ngejelasin kenapa ada krisis selama 80 tahun. Kegagalan-kegagalan itu bukan lagi anomali, tapi jadi bukti yang mendukung kerangka baru ini. Dan itu membawa kita ke matriks kehancuran. Ah ya, tabel besar yang nargetin teori-teori kelas kakap. Teori string dan loop quantum gravity, LQG. Tabel ini kejam, tapi efisien banget. Ia nunjukin dosa asal atau praduga fatal dari setiap teori. Teori string. Dosa asalnya adalah ngasumsiin graviton ada sejak awal yang udah kita lihat dilarang oleh non-linearitas. LQG. Dosa asalnya nganggap metrik itu fundamental, yang ngelanggar postulat kemunculan metrik. Asymptotic safety. Ngasumsiin adanya titik tetap yang linear, lagi-lagi melanggar non-linearitas. Jadi meta resultnya atau kesimpulan besarnya adalah semua program penelitian ini dengan caranya masing-masing secara keliru ngasumsiin adanya arena bermain yang tertib, sektor linear, yang menurut argumen Klaproth emang nggak pernah ada. Mereka semua nyari kunci di bawah tiang lampu padahal kuncinya jatuh di semak-semak yang gelap. Persis. Mereka semua dibangun di atas fondasi pasir. Oke, cukup dengan penghancurannya. Setelah ngebongkar semua teori lain, apa solusi yang ditawarkan? Slide berikutnya judulnya Konstruksi Positif Kemunculan Klasik. Ini kayaknya bagian seharusnya begini. Benar. Dan lagi-lagi, analogi dengan termodinamika sangat ngebantu. Gravitasi di sini dipandang sebagai properti statistik kolektif. Bayangin alam semesta primordial itu sebuah ruangan penuh gas yang panas banget, dan partikelnya gerak acak ke segala arah. Itulah GNL chaos. Seiring waktu, sistem ini mendingin dan mencapai keadaan yang paling stabil dan teratur. Keteraturan yang muncul itulah yang kita alami sebagai gravitasi klasik yang mulus. Jadi, gravitasi yang kita kenal, yang bikin planet ngorbit matahari, itu semacam kristal yang terbentuk setelah cairan primordial yang mendidih itu mendingin dan memadat. Analogi yang indah. Gravitasi klasik adalah keteraturan yang lahir dari kekacauan. Ia bukan bagian dari kekacauan itu sendiri. Dan diagram alir berikutnya ngerangkum semua ini dalam sebuah narasi sejarah. Dia ngebandingin dua jalur. Jalur lama dari 1984 sampai 2025 yang nyoba mengkuantisasi gravitasi klasik dicap sebagai salah pertanyaan. Tepat. Dan jalur baru yang diusulkan adalah nurunin gravitasi klasik dari relasi prakuantum. Fokusnya berbalik 180 derajat. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara bikin gravitasi jadi kuantum, tapi kenapa gravitasi yang kita lihat itu klasik? Ini ngarah ke prediksi yang bisa diuji dan ini berani banget. Dikatakan bahwa kita nggak akan pernah ngamatin fenomena gravitasi kuantum. Jadi semua eksperimen miliaran dolar yang nyoba deteksi graviton atau efek kuantum lainnya ditakdirkan buat gagal. Dan kegagalan mereka selama ini, menurut kerangka ini, bukanlah kegagalan teknologi. Itu adalah bukti positif bahwa efek-efek tersebut emang nggak ada. Ini ngubah kegagalan jadi data. Jadi rangkuman kesimpulannya ada 3. 1. Kuantisasi gravitasi dilarang secara matematis. 2. Kegagalan 8 dekade ini bukan masalah teknis, tapi bukti ontologis tentang sifat realitas. 3. Gravitasi adalah fenomena emergence, bukan medan fundamental. Dan program ini nggak berhenti di situ. Langkah selanjutnya adalah gunain fondasi baru ini buat ngejelasin misteri besar lainnya. Energi gelap. Ini nunjukin ambisi teori ini. Dan pesan penutupnya, dengan visual sebuah polihedron, sangat puitis. Gravitasi bukanlah medan, gravitasi adalah stabilitas. Ini benar-benar ngerangkum seluruh pergeseran perspektifnya. Ini mengubah permainan. Ini membuang gagasan gravitasi sebagai pemain aktif dan ngegantinya dengan gagasan gravitasi sebagai panggung itu sendiri, panggung stabil yang muncul setelah drama primordial yang kacau berakhir. Wow, oke. Ini benar-benar ngerombak cara berpikir. Setelah ngebongkar semua ini, kayaknya kita perlu ngerangkum inti dari argumen radikal ini seperti yang disajikan dalam ringkasan yang Anda berikan. Apa poin-poin kuncinya yang harus kita bawa pulang dari pembahasan ini? Tentu. Poin pertama dan yang paling fundamental adalah apa yang disebut kesalahan kategoris. Argumennya adalah, selama 80 tahun kita nyoba mengkuantisasi gravitasi, padahal gravitasi itu bukan jenis benda yang bisa dikuantisasi. Ia ada di kategori yang salah. Kayak nyari atomnya suhu tadi ya. Pertanyaannya dari awal udah salah. Kita nerapin aturan untuk benda atau partikel pada sesuatu yang merupakan properti kolektif atau stabilitas. Tepat sekali. Poin kedua adalah konsekuensi dari kesalahan ini.
gagalnya program-program penelitian utama, teori string dan gravitasi kuantum loop misalnya. Keduanya secara inheren dibangun di atas asumsi yang keliru. Menurut kerangka ini, teori string butuh graviton, LQG butuh metrik fundamental. Keduanya adalah asumsi yang menurut teorema No-Go ini dilarang. Jadi, ini bukan berarti para fisikawan itu nggak pinter. Cuma aja mereka mulai dari titik awal yang salah, yang bikin seluruh bangunan megah yang mereka bangun jadi nggak stabil. Dan itu ngarah ke poin ketiga, yaitu paradigma baru yang ditawarkan. Pertanyaannya diubah total. Bukan lagi bagaimana cara mengkuantisasi gravitasi, melainkan bagaimana gravitasi klasik muncul dari realitas prakuantum yang lebih fundamental. Sebuah pergeseran dari kuantisasi ke kemunculan atau emergence. Jadi, dalam pandangan ini, gravitasi bukanlah medan fundamental yang perlu dipaksa masuk ke kerangka kuantum. Sebaliknya, ia adalah hasil akhir yang stabil dan klasik dari proses yang jauh lebih dalam dan non-linear. Betul, dan inilah inti dari perombakan total pemahaman kita. Gravitasi diturunkan dari tahtanya sebagai salah satu dari 4 gaya fundamental dan dikasih peran baru sebagai manifestasi dari stabilitas itu sendiri. Ia adalah aturan, bukan pemain. Sebuah pemikiran yang provokatif banget untuk direnungkan. Apakah kita baru saja menyaksikan peta jalan keluar dari kebuntuan 80 tahun atau cuma sebuah proposal radikal yang berani? Mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukanlah apakah Klaproth benar, tapi apa yang terjadi jika kita mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda tentang gravitasi. Apalagi yang akan kita temukan jika kita berhenti mencari partikel dan mulai mencari prinsip stabilitas.